Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Rahayu dengan NPM 212310036 dari kelas 21M21 Prodi Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem informasi pendaftaran pasien berobat sebagai tugas UTS mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu 1. Cerita alur sistem lama dan mapping chart. 2. Analisis PHS. 3. Alur susulan. 4. Konteks diagram. 5. DFD. 6. Normalisasi. 7. Rancangan input dan rancangan output. 8. Pengkodean. 9. Diskomposisi fungsi. 10. Flowchart. Yang pertama yaitu alur sistem lama dan mapping chart. 1. Pasien datang untuk mengambil nomor antrian pendaftaran. Setelah mendapatkan nomor antrian pendaftaran, pasien duduk di ruang tunggu di loket pendaftaran untuk mendapatkan giliran melakukan pendaftaran. Setelah menunggu antrian, pasien mendapatkan giliran untuk melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan persyaratan sebagai berikut. Apabila pasien lama, yaitu adalah menyerahkan kartu identitas pasien, menyerahkan kartu berobat, dan menyerahkan kartu BPJS, Askas, ataupun umum. Dan kedua, apabila pasien baru, yaitu akan dimintai kartu identitas pasien yang akan dibuat sebagai kartu rekam medis dan kartu berobat. Setelah melakukan pendaftaran, pasien akan diarahkan oleh petugas untuk menuju poliklinik yang dituju untuk menunggu giliran pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, rekam medis pasien akan digunakan oleh petugas untuk dijadikan laporan kepada pimpinan. Yang selanjutnya yaitu mapping chart, yang dimana pasien memberikan kartu identitas kepada petugas pendaftaran yang akan dicatat pada petugas pendaftaran dalam buku registrasi pasien. Setelah melakukan registrasi pasien, petugas akan membuat kartu berobat dan rekam medis, yang dimana kartu berobat dan identitas pasien dikembalikan kepada pasien, sedangkan kartu rekam medis akan dijadikan arsip oleh petugas pendaftaran. Dari arsip rekam medis akan dilakukan pencatatan data pasien sesuai dengan kategori masing-masing pasien. Apabila pasien adalah dengan kategori umum, akan dibuatkan karcis pembayaran yang nantinya pengeluaran karcis akan dijadikan laporan kepada petugas bendahara. Sedangkan pencatatan data pendaftaran akan dijadikan sebagai laporan kepada pimpinan Faskes. Selanjutnya yaitu analisis PHS, yang dimana kelemahannya yaitu 1. Pendaftaran pasien berobat masih ditulis dalam buku dan lembar dokumen. Yang akan diusulkan yaitu dengan dibangunnya sistem informasi yang terkomputerisasi, maka data-data pendaftaran akan disimpan di database. Yang kedua yaitu sulitnya dalam melakukan pencarian data pasien yang akan berobat karena arsip rekam medis dalam lemari, sehingga pencarian data membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dengan adanya sistem usulan yaitu adanya sistem informasi pelayanan kesehatan ini, pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam pencarian data. Yang ketiga yaitu keterlambatan dalam pembuatan laporan kunjungan pasien karena masih dicatat secara manual dalam buku. Dengan usulan yaitu dengan dibangunnya sistem informasi dapat memudahkan petugas dalam menyajikan informasi atau laporan-laporan yang dibutuhkan dengan cepat tanpa menyita banyak waktu. Selanjutnya yaitu alur susulan, yang dimana 1. Pasien dapat membuka laman website Faskes yang dituju dan memilih ke menu pendaftaran. Setelah memilih menu pendaftaran, pasien dapat melengkapi data formulir pendaftaran untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor antrian pemeriksaan di poliklinik yang dituju. Setelah mendapatkan nomor antrian, pasien dapat menuju Faskes sesuai dengan jam yang tertera di poliklinik yang dituju dalam nomor antrian tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, rekam medis pasien akan diberikan ke petugas pendaftaran untuk dijadikan sebagai laporan kepada pimpinan. Selanjutnya yaitu ada konteks diagram, yang dimana 1. Pasien membuka laman website. Yang kedua yaitu website akan memberikan informasi Faskes dan informasi pendaftaran. Setelah menerima informasi,
pasien dapat mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir pendaftaran, sistem akan memberikan nomor antrian poliklinik. Setelah melakukan pendataan, sistem akan membuat laporan pendaftaran kepada pimpinan. Selanjutnya ada data flow diagram level 0 yang dimana pasien membuka laman website. Setelah membuka laman website akan muncul tampilan menu website yang dimana menu itu menampilkan informasi tentang vaskes dan informasi pendaftaran. Setelah menerima informasi vaskes dan informasi pendaftaran, pasien dapat mengisi formulir pendaftaran di informasi pendaftaran. Setelah mengisi formulir pendaftaran, sistem akan memvalidasi data dan mencetak kartu rekam medis serta nomor antrian poliklinik yang nantinya digunakan oleh pasien untuk menunggu antrian pemeriksaan. Dari validasi data, kartu rekam medis akan dijadikan sebagai arsip, sedangkan validasi data akan dijadikan laporan pendaftaran pasien atau jumlah kunjungan pasien yang akan dijadikan laporan kepada pimpinan. Selanjutnya yaitu ada normalisasi, yang dimana tabel pendaftaran sebagai tabel master, sedangkan tabel pasien, tabel poli, tabel rekam medis, dan tabel petugas adalah tabel bantu. Di tabel pendaftaran ada nomor pendaftaran sebagai primary key, kemudian ada tanggal pendaftaran, kemudian ada nomor registrasi dari tabel pasien sebagai primary key yang kemudian dipindahkan ke tabel pendaftaran sebagai forward key. Di tabel poli itu ada kode poli sebagai primary key, kemudian dipindahkan ke tabel pendaftaran sebagai secondary key. Di tabel petugas itu ada NIP sebagai primary key-nya yang kemudian dipindahkan ke tabel pendaftaran itu sebagai secondary key. Kemudian ada tabel rekam medis yang dimana nomor rekam medis sebagai primary key-nya kemudian dipindahkan ke tabel pendaftaran sebagai secondary key. Nomor rekam medis di sini adalah memiliki relasi one to one. Kemudian tabel petugas dan tabel pendaftaran itu memiliki relasi many to one. Di tabel poli pun memiliki relasi many to one, sedangkan tabel pasien itu memiliki relasi one to one. Selanjutnya ada rancangan input dan rancangan output. Rancangan input yang pertama yaitu rancangan from login yang dimana terdapat username, password, dan hak akses. Kemudian ada data pasien yang dimana terdiri dari nomor registrasi, tanggal daftar, jenis status, kode status, nama kepala keluarga, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, alamat, dan kota. Selanjutnya ada rancangan input data pendaftaran. Selain itu ada data input data pegawai. Dan kemudian ada rancangan input data poli, sedangkan yang terakhir yaitu rancangan output berupa kartu berobat. Selanjutnya ada pengkodean yaitu 1 nomor registrasi yang terdiri dari 11 digit sebagai berikut penjelasannya, yaitu 3 digit pertama sebagai kode registrasi, 2 digit kedua sebagai bulan registrasi, 2 digit ketiga sebagai tahun registrasi, dan 4 digit terakhir sebagai nomor urut. Yang kedua yaitu ada kode poli yang terdiri dari 8 digit. Berikut ini adalah penjelasannya. 4 digit pertama adalah kode poli, 2 digit terakhir adalah nomor urut. Yang ketiga yaitu nomor pendaftaran yang terdiri dari 10 digit. Berikut adalah penjelasannya, yaitu 2 digit pertama adalah kode pendaftaran, 2 digit kedua adalah bulan pendaftaran, 2 digit ketiga adalah tahun pendaftaran, dan 4 digit terakhir adalah nomor urut. Yang keempat yaitu NIP yang terdiri dari 18 digit, dan sebagai berikut adalah penjelasannya. 8 digit pertama yaitu menjelaskan tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir. 6 digit kedua menjelaskan tentang tahun dan bulan pengangkatan. 1 digit ketiga yaitu menjelaskan tentang jenis kelamin.
dan 3 digit terakhir yaitu menjelaskan tentang nomor urut. Setelah itu ada diskomposisi fungsi yang dimana ada login. Setelah login itu ke menu. Di dalam menu itu ada data, file, pelayanan, dan laporan. Yang dimana data itu terdapat data pasien, data pegawai, dan data poli. Yang dimana file itu terdapat file login. Kemudian di pelayanan ada pendaftaran dan pemeriksaan. Untuk yang terakhir yaitu laporan kunjungan pasien. Yang terakhir yaitu ada alur pendaftaran pasien atau flowchart, yang dimana pasien membuka laman web, kemudian mendaftar di laman pendaftaran. Apabila dia pasien lama, ia melengkapi data pendaftaran dengan memasukkan kode rekam medis yang tertera di kartu berobat. Jika tidak, maka pasien akan mengisi data pasien baru. Setelah melengkapi data, apakah pasien kategori umum atau tidak? Jika umum, ia menuju poliklinik. Jika tidak, melengkapi data persyaratan dulu, data persyaratan jaminan berupa asuransi komersial atau BPJS atau Jamkesda, baru menuju ke poliklinik. Setelah menuju poliklinik, pasien akan menunggu antrian pemeriksaan. Setelah melakukan antrian pemeriksaan, pasien pulang.